Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Basnas, kembali lagi di program kesayangan kita yaitu Eduzi, Ruang Ngaji Online untuk Generasi Z. Sebelum kita langsung ke acara, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nurul Intan Syafitri yang akan menemani Eduzi pada episode kali ini. Dan tidak lupa di sebelah saya ada narasumber kita yaitu Ustadz Udin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat dan kata teman-teman makin ganteng gitu. Alhamdulillah ya Ustadz. Oke, sesuai tema kita pada episode kali ini yaitu cita-citaku ingin menjadi anak soleh. Sebelumnya, adik-adik sekalian pasti punya kan yang namanya cita-cita. Seperti saya ingin menjadi dokter atau guru atau yang lain. Tapi ada nggak sih dari kalian yang bercita-cita ingin menjadi anak soleh? Oke, sebenarnya anak soleh itu yang seperti apa sih? Atau mungkin manfaatnya kalau kita menjadi anak soleh itu yang seperti apa? Semisal contoh kalau kita ingin menjadi dokter, kita kan bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi kalau menjadi anak soleh itu ya kita akan mendapatkan apa sih? Oke, daripada kita bingung, langsung saja yuk kita simak penjelasan dari Ustadz Udin. Oke, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak siapa tadi? Intan. Mbak Intan Iya. yang sudah menemani kita bersama di program Eduzi-nya Basnas Bojonegoro ini, Ruang Ngaji Online untuk Generasi Z dalam mengkaji berbagai materi-materi keislaman, khususnya mungkin lebih spesifiknya nanti kita akan juga mempelajari atau belajar bersama terkait zakat, infak, sedekah dan berbagi bersama-sama. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah tadi disampaikan sama Mbak Intan, cita-citaku jadi anak soleh. Sebenarnya cita-cita ini kurang tepat ya. Masa cita-cita kok menjadi anak gitu kan? Gitu kan ya sahabat-sahabat Basnas, sahabat-sahabat Eduzi, dimanapun kalian berada, adik-adik yang sedang nonton maupun yang nanti mungkin live menonton di YouTube. Cita-cita itu kan nggak mungkin Mbak, jadi kita cita-citanya kok pengen jadi anak soleh gitu kan. Cita-cita mestinya kan jadi orang soleh, tepatnya seperti itu. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya soleh itu yang seperti apa? Nah ini yang perlu kita kaji, ini yang perlu saya penjelaskan kepada adik-adik. Soleh itu seperti apa? Soleh itu setidaknya ada 2 kriteria Mbak Intan. Soleh yang pertama ya, karena definisi soleh itu adalah baik. Soleh itu kan biasanya diartikan menjadi baik. Baik itu baik kepada siapa? Baik, satu baik kepada Allah, 2 baik kepada sesama atau sesama makhluk maksudnya. Entah itu manusia, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, nanti akan kita jelaskan lebih rinci gitu. Yang pertama, baik kepada Allah itu artinya kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu anak soleh itu seperti itu. Orang soleh itu seperti itu. Jadi kalau misalnya perintahnya Allah itu apa? Perintahnya Tuhan kita itu apa? Allah selaku Tuhan kita itu memerintahkan kita misalnya untuk memerintahkan kita untuk sholat, memerintahkan kita untuk zakat, memerintahkan kita untuk puasa, haji bila mampu dan lain sebagainya, taat orang tua, menuntut ilmu, kemudian bermanfaat bagi orang lain, menolong tetangga dan seterusnya, itu perintah Allah semuanya. Nah, jadi yang pertama yang perlu dilakukan adik-adik jika ingin menjadi sosok yang solih, itu yang pertama adalah harus baik kepada Allah. Baik dengan artian melakukan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Tahu dari mana itu perintah itu larangan? Ya harus mencari ilmu. Kan begitu, salah satunya dengan menonton tayangan atau episode Eduzi ini. Terus kemudian yang kedua adalah baik kepada sesama. Nah, baik kepada sesama ini ya, baik kepada sesama ini nanti bentuknya macam-macam. Baik nanti itu kepada sesama manusia atau kepada
sesama makhluk. Kalau sesama makhluk berarti nggak hanya manusia ya dia. Kita tahu kalau makhluknya Allah itu kan tidak hanya manusia, ada tumbuhan, ada apa itu hewan, ada kemudian ada mungkin ada jin juga gitu kan, ada jin, ada setan. Maksudnya ini semua makhluk Allah. Ini kita harus baik kepada makhluk-makhluk Tuhan, makhluk-makhluk Allah ini semuanya. Dengan cara apa? Saya mulai dari sesama manusia, kita harus baik. Baik sama manusia itu berarti bagaimana? Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh sesama kita. Nah, manusia ini nanti juga dibagi lagi, Mbak Intan. Ada manusia itu yang memang ada hubungan keluarga dengan kita, misalnya family. Berarti salah satu tanda anak solih atau tanda orang solih itu baik sesama manusia, dalam hal ini baik sama keluarga. Lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, baik sama orang tua. Jadi kalau menjadi orang solih syaratnya itu harus baik sama orang tua. Kalau ada anak orang, adik-adik misalnya, ada yang tidak baik kepada orang tua, ada yang tidak berbuat baik kepada orang tua kita, itu berarti bukan orang solih. Meskipun dia banyak sedekahnya, meskipun dia itu banyak sholatnya, meskipun dia itu haji berkali-kali misalnya, kalau nggak baik sama orang tua, tetap nggak bisa disebut solih. Itu diantaranya itu. Nanti ada juga baik kepada sesama manusia, tapi orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan kita, misalnya tetangga. Tetangga itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Kita nggak bisa karena kita makhluk sosial, Mbak Intan ya. Jadi selalu membutuhkan orang lain, termasuk tetangga. Nah ini kita juga harus baik kepada tetangga kita. Kita harus juga baik kepada family kita yang mungkin jauh dari rumah kita, jauh dari tempat tinggal kita. Intinya, kalau mau menjadi anak solih, kalau mau menjadi orang solih ya, besok kalau dewasa kan jadi orang, nggak lagi jadi anak gitu. Kalau pengen menjadi orang solih, itu syaratnya harus baik kepada Allah dan juga baik kepada sesama, baik kepada makhluknya Allah. Tadi saya sampaikan ada juga baik yang kepada makhluk, berarti tidak merusak tumbuhan, itu berarti berbuat baik kepada makhluknya Allah gitu. Kita kalau kita tidak menyiksa binatang, misalnya membunuh binatang. Kalau kita di Islam itu kan ada, Mbak Intan, itu kalau misalnya kita mau berkurban, kita mau akikoh, baik itu melalui kiai atau melalui ustadz atau melalui siapa, yang jelas orang yang menyembelih untuk kurban ataupun akikoh itu kan nggak boleh menggunakan pisau tumpul, harus pisau yang tajam. Agar apa? Binatang itu cepat matinya, agar binatang itu tidak tersiksa dengan rasa sakit dan seterusnya. Itu bentuk daripada baik kepada makhluk Allah. Jadi biar nggak kesakitan gitu. Biar tidak kesakitan. Jadi itu syaratnya menjadi anak soleh atau syaratnya menjadi orang solih itu harus baik gitu. Itu Mbak Intan. Mungkin Mbak Intan ada yang ingin ditanyakan gitu dari penjelasan ini sebelum kita lanjut nanti. Oke, jadi itu kan kalau kita ingin menjadi anak soleh, orang soleh itu kan harus baik ya Ustadz ya. Tapi kalau seumpama kita cinta dengan diri kita sendiri itu seperti bagaimana? Oh ya, terima kasih. Nah ini teman-teman, adik-adik yang di rumah maupun dimanapun kalian berada, kadang-kadang orang itu mengartikan baik ini juga banyak yang salah paham adik-adik. Jadi misalnya gini Mbak Intan, misalnya kalau kita saya dan Mbak Intan ini temenan satu kelas misalnya, dalam satu ujian misalnya, Mbak Intan nggak bisa ngerjain, terus saya bisa ngerjain soalnya. Kemudian ketika saya bisa ngerjain, Mbak Intan minta contekan gitu. Kemudian Mbak Intan ini minta contekan ke saya dan saya memberikan contekan itu. Apakah itu berbuat baik? Tidak. Itu bukan berbuat baik. Mengapa? Karena itu dilarang sama guru. Gitu kan? Tadi saya sampaikan, kalau mau jadi orang baik, itu harus berbuat baik atau melakukan perintah-perintahnya Allah. Nah, perintahnya Allah diantaranya itu adalah taat. Ketika menuntut ilmu, kita harus taat kepada guru, taat kepada aturan. Aturannya nggak boleh nyontek. Ketika nggak boleh nyontek, kemudian Mbak Intan ini minta contekan ke saya, dan saya ini memberikan contekan, berarti saya ini sedang melakukan pelanggaran aturan. Gitu kan? Saya berarti melanggar aturan. Ketika saya melanggar aturan, maka nggak bisa dong kita disebut baik.
Meskipun itu bentuknya Mbak Intan seneng kalau misalnya dapat contekan dari saya. Saya juga seneng kalau bisa nyontekin Mbak Intan karena Mbak Intan teman saya sekelas gitu misalnya. Tapi itu nggak bisa dikatakan baik. Mengapa? Karena melanggar aturan gitu. Nah, misalnya lagi contohnya ada teman kita itu mau mencuri misalnya. Kemudian kita bantuin, kita pinjemi pisau untuk mencongkel pintu rumahnya orang lain misalnya. Itu juga kita nggak bisa dikatakan berbuat baik meskipun itu menolong gitu loh. Jadi kadang-kadang menolong, meringankan beban teman, beban orang lain itu tidak mesti ya, tidak mesti itu adalah sebuah kebaikan. Itu akan dikatakan sebuah kebaikan atau amal solih ketika teman kita atau orang lain tadi itu dalam rangka melakukan kebaikan juga. Kalau kita tolong dalam kebaikan, maka kita juga berbuat baik. Tapi kalau kita menolongnya dalam hal kejahatan, maka kita nggak bisa disebut berbuat baik. Kalau mencintai diri sendiri bagaimana? Kalau mencintai diri sendiri itu baik memang, tapi kalau sampai mencintai diri sendiri itu sampai dengan cara membenci orang lain, itu tentu juga nggak baik juga. Jadi amal baik, amal solih akan menjadikan orang itu solih. Ya, sebaliknya amal yang tidak solih itu akan menjadikan orang itu tidak solih juga. Kalau mencintai diri sendiri, tapi dengan tetap mencintai orang lain, itu juga solih. Bisa dikatakan solih atau bisa dikatakan baik. Tapi kalau mencintai diri sendiri dengan cara membenci orang lain, tentu itu adik-adik nggak bisa dikatakan itu amal baik. Gitu. Jadi sekali lagi, kriteria daripada orang solih itu ada dua, maksudnya syaratnya solih itu maksudnya adalah baik kepada Allah, melakukan perintah dan menjauhi larangannya, dan baik kepada sesama dengan cara yang baik dan dalam rangka kebaikan pula, melaksanakan perintahnya Allah itu. Kalau melanggar perintahnya Allah ya nggak bisa disebut kebaikan. Itu Mbak Intan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan Ustadz. Ustadz, kalau sudah pernah menyakiti hati orang tua, kita kan nggak jadi anak soleh nih ya. Terus bagaimana cara kita agar jadi anak soleh lagi? Oh gitu. Terima kasih. Pertanyaannya bagus ini. Adik yang pemirsa atau adik-adik yang di rumah yang sedang menonton ini, barangkali ada pertanyaan seperti ini bisa nanti lewat Basnas juga bisa atau disampaikan ke kita, ke timnya Basnas Bojonegoro. Jadi kalau misalnya kita sudah terlanjur pernah melakukan sebuah ketidakbaikan gitu ya, ketidakbaikan atau pernah berbuat tidak baik kepada orang tua kita, itu tentu kita nggak bisa disebut anak solih, nggak bisa disebut orang solih, nggak bisa disebut orang baik. Lantas bagaimana caranya? Ya kita harus melakukan upaya penghapusan gitu, gampangannya gitu. Atau begini, berarti dengan cara apa? Yang pertama ya kita harus minta maaf kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah mati bagaimana? Berarti harus mendoakan. Gitu kan? Berarti harus mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal itu. Dengan cara apa? Dengan cara ya tentu mendoakan berbagai cara ya. Ada mendoakan dengan cara syukuran, ada mendoakan dengan cara langsung ziarah ke makamnya, ada dengan cara mendoakan setiap habis sholat dan seterusnya. Ada banyak cara untuk berbuat baik kepada orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup di dunia. Tapi yang jelas harus minta maaf dulu. Kalau mau menjadi solih lagi ya harus minta maaf. Jadi nggak ada kata terlambat gitu ya? Tidak ada kata terlambat sebelum kiamat gitu. Kalau kiamat terlambat. Jadi kalau sudah kiamat terlambat atau nyawanya sudah hampir mati dia baru minta maaf, nah itu terlambat. Terus lagi Mbak Intan yang perlu diingat lagi ya. Seringkali Al-Qur'an itu kalau bilang ya, Al-Qur'an itu kalau menyampaikan syarat masuk surga, itu seringkali menggandengkan lafadz menjadi solih ini, orang solih ini dengan keimanan. Man amila solihan, itu kan innalladzina amanu wa amilus solihat illalladzi itu kalau di surat Al-Asr itu kan ada semua orang kelak di akhirat itu akan merugi. Innal insana lafi khusrin, gitu kan? Semua orang akan merugi kecuali siapa? Illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang solih. Nah, orang-orang solih itu siapa? Tadi yang saya sampaikan.
Jadi orang solih itu orang yang memenuhi hak-haknya Allah dan memenuhi hak-haknya manusia, atau dengan lebih sederhana, baik kepada Allah dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, baik kepada sesama dengan tidak menyakitinya. Kalau ada yang tanya, tandanya orang baik itu bagaimana Ustadz? Tandanya orang baik itu kalau dia ada, ini misalnya contoh saya dan Mbak Intan ini, adik-adik. Kalau saya ini orang baik, maka keberadaan saya ada di sini, itu Mbak Intan seneng, mas-mas dari Basnas atau mas-mas dari mbak-mbak dan mas-mas dari Basnas itu semuanya seneng. Kalau saya tidak ada, mereka sedih. Tapi kebalikannya, kalau saya ada, kok Mbak Intan dan teman-temannya tidak seneng, kalau saya tidak ada, Mbak Intan dan teman-temannya itu malah seneng gitu, itu berarti saya orang jelek. Itu berarti saya tidak diterima di komunitas atau di kelompok itu, di masyarakat. Gitu. Kebalikannya, kalau misalnya keberadaan saya itu diterima oleh semua banyak pihak, berarti saya itu baik. Kalau saya nggak diterima, berarti saya nggak baik. Kira-kira begitu tandanya, Mbak Intan. Dulu guru saya itu kalau ngajari kayak gitu. Yeah. Oke, mungkin cukup materi eduzi pada hari ini ya Ustadz ya. Oke, jadi adik-adik semua, solih itu apa sih solih? Solih itu adalah kita berbuat baik, baik itu untuk kepada Allah ataupun kepada makhluk ciptaan Allah. Oke, mungkin cukup sekian episode eduzi pada hari ini. Mungkin dari Ustadz ingin menyampaikan kata-kata terakhirnya. Ya. Terima kasih, closing statement ya istilahnya. Yeah. Terima kasih Mbak Intan. Adik-adik pemirsa eduzi dimanapun kalian berada, kita ini ditugasi oleh Allah atau kita ini diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana ayat yang tertuang di dalam Al-Quran itu kan, tidaklah Allah maksudnya, tidaklah Allah itu menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku atau beribadah kepadaku. Nah, ibadah ini kemudian ya, orang-orang yang melakukan ibadah itu adalah orang-orang yang beriman. Beriman ini akan menjadi sempurna manakala orang itu juga beramal solih. Nah, orang yang beramal solih itu adalah orang solih namanya. Nah, orang solih itu nanti kelak, ya, mereka-mereka yang solih itu kelak akan diganjar, akan diberikan pahala oleh Allah. Apa itu? Sebagaimana surat Al-Bayyinah, di surat Al-Bayyinah juga ada, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika jazaohum inda rabbihim, itu ya, jazaohum inda rabbihim jannatu adn, bahwa balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih itu adalah surga. Ini bukan saya yang ngiming-ngimingi adik-adik, tapi Allah yang ngiming-ngimingi. Kenapa harus diiming-iming? Menyemangati kita untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita semua dan adik-adik di rumah dimanapun kalian berada, sahabat Basnas, pemirsa eduzi dimanapun kalian berada, semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang solih, hamba Allah yang solihat, yang perempuan solihat, dan hamba Allah yang senantiasa bisa berbuat baik kepada sesama, mengajak kebaikan, dan terus berbuat baik sampai akhir hayat. Terima kasih, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materi yang luar biasa ini. Oke, baik untuk sahabat Basnas Bojonegoro TV, jangan lupa untuk dukung channel kami ya di YouTube Basnas Bojonegoro TV, dan untuk adik-adik semua jangan lupa untuk selalu menonton siaran kita di hari Sabtu 2 minggu sekali ya. Oke, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe untuk membuat kita lebih serius dan semangat untuk membuat konten-konten yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.